Pace bene, masih di mea culpa. Sekarang saya mau berbicara tentang Santa Rita de Cascia, seorang kudus yang sampai sekarang jenazahnya belum juga membusuk. Masih utuh karena dengan berhasil termumikan, bukan dengan sengaja, tetapi demikian tidak korup, ya, uncorrupted corpse. Santa Rita de Cascia. Apa yang istimewa? Yang pertama, dia dikenal dengan nama Margarita of Cascia, juga Rita la abogada di Impossibles, Saint of the Impossible. Kita akan dengar kisahnya sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, sebagai seorang janda, dan kemudian sebagai seorang suster, sebagai seorang ibu yang kehilangan anak. Ada banyak penderitaan yang dia alami sampai dia digelari sebagai santa yang melalui banyak hal yang tidak mungkin. Dia dikenang tanggal 22 Mei. Dia adalah putri dari Antonio dan Amata Lotti. Dan orang tuanya ini dikenal sebagai seorang pembawa damai, sebagai orang-orang yang membawa damai, sebagaimana Kristus sendiri. Dan mereka mendapatkan Rita kecil sebagai bayi di tengah mereka ketika usia mereka sudah menua. Sejak semula sebenarnya Rita ingin sekali menjadi seorang suster, tetapi orang tuanya menjodohkan dia dengan seorang pria bernama Paolo Mancini. Paolo Mancini ini adalah pria yang temperamental, punya masalah dengan kejiwaannya. Paolo Mancini adalah seorang pria yang kasar, yang suka menyakiti. Dan meskipun Rita tahu bahwa Paolo Mancini itu sedemikian kasar, toh Rita karena taat kepada orang tua menikah juga dengan Paolo Mancini. Demikianlah selama 18 tahun katanya kurang lebih Paolo Mancini memberikan siksaan kepada Rita. Tentu berbeda dengan sekarang, meskipun sekarang masih ada bagaimana perlakuan terhadap wanita pada masa itu. Rita menikah ketika dia berusia 18 tahun, menikah dengan Paolo Mancini. Dan dia juga punya anak kembar, twin, dari Paolo Mancini. Akhirnya pada suatu waktu Paolo Mancini meninggal dunia, diduga karena dibunuh, dan kedua anaknya ini sangat ingin membalaskan dendam, ingin juga menghabisi nyawa orang yang membunuh ayah mereka, yang membunuh si Paolo Mancini. Tetapi Rita adalah seorang ibu yang baik hati, dia seorang yang pendoa, dan dua-duanya ini ada berisikan tentang supaya tidak ada niat balas dendam dalam hati anaknya. Maaf, bahasa Indonesia agak kacau. Rita berdoa supaya anak-anaknya tidak membalas dendam tetapi mengampuni pembunuh ayah mereka. Dan doa ini terkabulkan. Tetapi kemudian anak Rita ini meninggal dunia. Lagi-lagi Rita jatuh ke rasa sakit hati, rasa pedih. Tetapi karena kepergian anaknya, Rita memutuskan untuk ingin masuk ke biara. Akhirnya Rita ingin masuk ke satu biara Agustinian. Rita mengalami kesulitan untuk sampai ke hidup membiara itu, karena ternyata ada keluarga pembunuh suaminya di dalam biara. Akhirnya Rita meminta bantuan dari dua orang kudus, Johannes Pembaptis, Agustinus Hippo, dan juga ada seorang kudus yang lain bernama Nicolas Tolentino. Dan akhirnya berkat bantuan dari dua mereka itu, Santa Rita de Cascia akhirnya masuk satu biara Santa Maria Magdalene di usia 36 tahun. Nah, 40 tahun lamanya Rita tinggal di biara itu. Artinya sampai umur 76 tahun ya. Dan dia menghabiskan banyak waktu untuk berdoa dan berkarya. Karya-karya yang sederhana, tetapi untuk membawa perdamaian di rumahnya, juga di komunitas tempat dia tinggal. Demikian lahirnya Rita dikenal sebagai seorang kudus karena kesalehan hidupnya, karena dua-duanya. Dan dia akhirnya meninggal dunia pada tanggal 22 Mei tahun 1457
di satu biara di Cascia di Italia karena penyakit tuberkulosis. Dia dibeatifikasi sekitar 160 tahun kemudian oleh Paus Urbanus ke-8 dan dikanonisasi tahun 1900 sekitar 280 tahun 280 tahun kemudian oleh Paus Leo ke-13 pada tanggal 24 Mei. Dan sampai sekarang jenazahnya juga masih utuh karena termumikan dengan baik. Dan membawa aroma yang harum katanya. Bagaimana bisa terjadi? Kita bisa meyakini dengan iman, tetapi kita yakin segala perbuatan baik berdampak tidak hanya pada masa hidup, tetapi sesudah kehidupan kita ada keharuman yang bisa dicium oleh hati banyak orang dan juga akhirnya dicium secara empirik, secara nyata. Semoga menginspirasi kehadiran Santa Rita de Cascia bagi para wanita, bagi para ibu yang kehilangan anaknya, bagi para janda yang kehilangan suaminya, dan bagi para suster-suster yang hidup membiara, dan bagi kita semua yang menyebut diri sebagai Kristen, dan bagi semua orang saja yang mendengar video ini. Pace e bene.